Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun pemirsa berada, yang sudah mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, selamat bergabung. Saya harapkan subscribe, like, comment, dan share apabila bermanfaat untuk keluarga dekat, kerabat, handai tolan. Apabila pemirsa mendapat kemanfaatan dari channel kami. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa sih rahmat itu? Silahkan dipikirkan. Kemudian karunia, apa sih karunia itu? Silahkan dipikirkan. Akhirnya pemirsa bisa menarik hikmah atau kesimpulan dari rahmat dan karunia itu. Apa sih rahmat, karunia, hikmah tadi? Apabila pemirsa tidak tahu apa itu rahmat, apa itu karunia, dan apa itu hikmah, silahkan buka video-video kami sebelumnya. Karena di situ diketengahkan oleh Prabu Jolo-Jolo apa itu rahmat, apa itu karunia, dan apa itu hikmah, sesuai dengan nama daripada channel kita ini, Nur Petunjuk Kecerdasan. Di video barusan sebelum ini persis itu Prabu Jolo-Jolo membahas tentang Quran surat An-Nisa ayat 34. Seperti ditengahkan di video sebelumnya, saya kaget pemirsa. Sebenarnya saya tidak kaget dengan apa yang diungkapkan, tetapi setelah Prabu Jolo-Jolo menyampaikan ayat itu dengan dua kali, yang pertama seperti itu, kemudian yang kedua ditegaskan lagi, dan saya yakin Prabu Jolo-Jolo yang menyampaikan seperti apa yang ada di mindsetnya dia tentang ayat 34 surat An-Nisa tadi. Dan saya yakinnya saya tidak sama dengan yang saya tangkap. Artinya tidak sama tuh begini, vibrasi yang diakibatkan dari contoh yang diketengahkan itu tidak sama dengan yang saya tangkap. Dan disitulah saya semakin meyakini bahwa lisanun Arabiyyun. Kenapa? Latar belakang Prabu Jolo-Jolo tidak sama dengan latar belakang saya. Tapi isi Quran surat An-Nisa ayat 34 itu begitu isinya. Kalau dibacakan, lihat di video yang hari kemarin itu ada, itu dibacakan. Intinya ar-rizalu qawwamuna 'alan nisa. Saya hanya melihat dari tiga kata yang menjadi satu kalimat, ar-rizalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi diungkapkan sama Prabu Jolo-Jolo bagaimana seorang wanita dengan feminitasnya dan laki-laki dengan kemaskulinannya. Ternyata baik pria maupun wanita punya maskulin dan feminin itu. Cuman kalau wanita lebih menonjol femininnya, sedangkan laki-laki maskulinnya. Yang baru kita lihat beberapa saat kemarin yang viral, bagaimana seorang laki-laki menunjukkan bukan maskulinnya, tapi feminismenya dalam beberapa saat. Ingat yang lagi rumahnya dihancurin itu, bagaimana foto-fotonya yang tersebar, kan itu menunjukkan ke femininitasnya.
Akhirnya dia pakai baju wanita, dia berdandan wanita, padahal dia seorang laki-laki dan seorang yang terpandang. Tapi itu hal biasa sebenarnya. Yang membuat saya terkejut ketika Prabu Jolo-Jolo mengetengahkan makna dari arti surat An-Nisa. Makna ya, bukan arti. Karena kalau An-Nisa artinya ya surat tentang perempuan gitu aja kan. Iya, selama ini Itu yang saya tangkap. Tapi manakala Prabu Jolo-Jolo tadi menerangkan yang lain tentang An-Nisa, ini saya catat ini biar nggak lupa. Karena ketika diketengahkan ini saya terus terang saja vibrasinya itu, kalau saya sama dengan Prabu Jolo-Jolo saya juga menangis tadi. Cuman karena saya pakai gaya maskulinnya saya ketawa aja. Hanya kami tertawa ya. Tapi yang saya ingin beritahu ke pemirsa adalah karena saya sudah disuntik sama Prabu Jolo-Jolo tentang rahmat, karunia, hikmah. Akhirnya ayat tadi coba saya masukkan di rahmat, karunia, hikmah dari Allah kepada saya melalui lisannya Prabu Jolo-Jolo. Karena Prabu Jolo-Jolo bukan menyampaikan omongan yang ada di kepalanya, tapi menyampaikan apa isi kandungan Al-Quran Musyaf tadi, judulnya An-Nisa. Tadi disampaikan bahwa Arizalu Qawmina Al-Nisa tadi, Al-Nisa yang selama ini saya tangkap itu berubah langsung. Apa perubahannya? Saya berikan langsung ke pemirsa, saya juga ke Prabu Jolo-Jolo. Mudah-mudahan ini menjadi khasanah baru buat saya tentunya. Kalau buat Prabu Jolo-Jolo kan yang ngasih tahu nggak perlu dia. Tapi buat kita pemirsa, panjenengan sama saya, itu sesuatu yang baru buat saya. Saya nggak tahu buat pemirsa, tapi saya ungkapkan di sini. Perempuan, bagaimana sih karakter perempuan itu? Coba kalau laki-laki, kalau ikut game, maka di sininya berotot. Perempuan juga kalau ikut game berotot, tapi kan nggak lucu. Kalau laki-laki di sini berotot, ininya gerak-gerak. Lah perempuan ini sudah besar, masa mau game? Tapi kalaupun ada ya sudah, biarin lah itu. Yang mau saya sebutkan adalah ketika laki-laki ngegame untuk membesarkan bicep dan tricepnya, tapi faktanya gendong bayi 2 jam dia kelelahan, nggak kuat. Bayangkan perempuan gendong di atas kereta, di atas bis berjam-jam. Apa yang bisa pemirsa tangkap? Kulitnya lembut, mulus, halus, suka diketekin, dicium-cium sama pria, tapi kuat. Lah sementara yang di olahraga bisa-bisa, gak usah ngangkat karung beras, ngangkat bayinya aja gak kuat. Itu menunjukkan satu, benar apa yang disampaikan Quran bahwa kekuatan untuk menopang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang baru saya dapat malam ini. Sebelumnya tidak pernah dapat. Nah, ini namanya karunia buat saya. Kalau yang saya pertama tadi itu rahmat, kita bisa sama-sama paham. Seperti yang dicontohkan Prabu Jolo-Jolo tadi dalam contoh 2 contoh. Tapi buat saya malam ini itu bukan sekedar rahmat, tapi di atasnya. Kalau rahmat buat seluruh alam, tapi kalau karunia itu hanya orang yang mau berpikir, hanya orang yang mau melakukan, hanya orang yang mau membuktikan dengan kecerdasannya, baru dia mendapatkan karunia. Lebih dibandingkan orang yang kena hujan, ya sudah basah. Tapi kalau karunia, dia kena hujan, tahu hujan lebat, dia kasih baskom, sehingga air hujannya tertampung. Yang paling kecil ditampung sama orang yang bikin air aki, karena air aki itu harus air hujan murni. Tapi di alam namanya danau, berfungsi manakala ketika musim kemarau tetap ada airnya. Bayangkan dengan yang orang sekedar kena hujan basah, sekedar lewat, ini ditampung, bermanfaat buat air murni, air aki.
aki motor atau aki mobil yang cair, atau bendungan yang pada akhirnya dia musim kekeringan dia bermanfaat. Itu Anissa ternyata namanya. Apa sih ternyata Anissa itu, makna yang saya dapat karunia dari saya bagi ke manusia. Ternyata Prabu Jolo-Jolo itulah kelembutan, rahmat untuk sebagian, tapi karunia buat sebagian yang lain yang menggunakan akal pikir. Karena diajarin sama alam, menampung dengan cekukan, akhirnya tampunglah dengan baskom. Yang lebih besar pemirsa, di Arab Saudi bagaimana menampung bak-bak kosong itu kalau air hujan penuh, termasuk di Afrika dia menjadi cadangan air karena tidak ada sungai yang lewat. Itu yang kedua. Kelembutan otak tadi digambarkan sama Prabu Jolo-Jolo, bagaimana otak yang lembut bentuknya ini, tapi di situ tersimpan, kalau bahasanya Muqaddasil tua itu kebilkisan, singgasana Bilqis. Banyak gambarnya ini, tapi tidak terlihat karena masih dalam singgasana Bilqis. Tapi manakala itu berpindah ke singgasananya Sulaiman, maka Sulaiman bisa mewujudkan itu semua. Tetapi manakala itu menjadi karakter seorang Musa, dia bisa menemui Tuhannya. Kenapa? Syarat untuk bertemu Tuhan harus lurus. Dan itu kita baca ayat ke-6 atau ayat ke-5. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am itu apa? Selama ini saya juga bingung artinya. Tapi hari ini saya tahu. Bukan siratal ladzina an'amta yang diberikan kepada orang sebelum kamu petunjuk, bukan. An'am itu kan hewan. Iya. Ketika kecerdasanmu ini digunakan, kamu sudah bukan hewan. Iya, betul. Nah, akhirnya Prabu Jolo-Jolo tadi ketika menyebutkan lembut otak, saya bukan lembut, cerdas. Oh, Anissa itu ternyata kecerdasan. Begitu dikaitkan dengan siratal ladzina an'am, jalan yang lurus itu bukan seperti hewan, jalannya nggak bisa lurus, nggak ada tujuannya hewan itu selain perut. Kalau kita manusia bukan perut, kita harus jalan pulang lurus, bukan ke kiri, bukan ke kanan, bukan ke surga, bukan ke neraka, tapi ke sirat al-ma'arij, sholat melakukan munkar. Nah, dari situ tadi ternyata itu tangganya untuk bisa naik ke atas itu cuma satu, tidak ada yang lain, istri kita. Begitu istri kita tenang, nyaman, kan wujudnya perempuan. Di balik kekuatannya, telat duit, ribut, telat ini ribut, telat sembarang ribut, barang pintu bisa ditutup. Tapi manakala kita menggauli, memperlakukannya dengan lembut, baik, cukupi, tidak harus kuat. Itu kalau tidak menggunakan kecerdasan. Perang Iran-Irak, perang terus di rumah, tapi dengan kecerdasan. Pakai ilmu senjata tapi begitu dibuka harus lurus. Nah, itulah apa tadi, di tengah antara otak kiri kanan itu ada apa? Glen Panea, tongkat Musa. Nah, tongkat Musanya. Tapi kan di otak tuh ada otak kiri, otak kanan katanya. Nggak pernah dikasih tahu otak tengah. Karena sebenarnya antara otak kiri dan kanan tuh ada yang bagian lurusnya itu. Iya, yang ya tongkatnya Musa. Nah, tongkatnya Musa bahasanya. Nah, Glen Panea. jadi disitulah ketika keinginan sesuatu yang dibayangkan oleh Bilqis itu yang diinginkan oleh pasangan kita. Kepingin ini serba bagus, ini serba baik, ini serba mudah, ini serba cepat, ini serba banyak. Itu ada di wanita. Secara sosok, betul. Secara nafsu, keinginan, Bilqis. Secara lain-lain kuat, secara lain-lain, tapi dia lemah, tidak bisa menopang.
yang menopang itu Sulaimannya, Daudnya, Musanya, Isanya, Ibrahimnya. Siapa lagi? Ibrahim. Jabar. Nah. Al-Jabar. Aja Pak. Di situ saya tadi mumet kepala saya langsung. Tapi saya bilang gini, Gusti, kula boten tiap nampan iki sedaya. Nerima ini semua enggak sanggup. Tapi saya sudah engkau pilih. Mengalahkan 299,999 juta. Sehingga saya jadi pemenang. Berarti panjenengan sudah menjadikan saya khalifah di muka bumi. Ya saya tinggal nunggu fasilitas kekhalifahannya itu. Ternyata fasilitas itu ada selalu di kita, tapi ketutup sama wanita ini tadi. Bodinya yang seblohai dari samping, dari belakang, dari depan, ada tonjolan-tonjolan, dan itu kalau digerigilkan nggak kuat kita menek ke atas ke puncak itu karena nikmatnya mabuk, uldi, hilang kesadaran. Coba nih kalau udah ditempelin tonjolan 2 di depan itu, pinternya kayak apa jadi goblok. Ya hilang kecerdasan. Nah, begitu dilihat dari belakang, tonjolan ke belakang 2, entek bisa pirang-pirang. Ya, pantatnya berisi. Bayangkan pemirsa, ini rodo porno, tapi saya sampaikan. Iya, betul. Boleh. Ini bener. Rumah sama perempuan habis, mobil sama perempuan habis. Yang menghabiskan bukan perempuannya, laki-lakinya. Kecerdasannya yang tidak jalan. Karena habis itu apa? Ya dia cuma masukin lubang kecil dia aja loh, laki-laki entah apa. Karena dia mabuk, dia hilang kesadaran. Tongkat Musa itu mengajarkan ojo mabuk, ojo tidak sadar. Ya. Karena kalau 2 ini terjadi, kamu seperti Hewan lagi. Tidak bisa lurus jalanmu. Ya, anta itu tadi. Nah, itu yang saya tangkap malam ini, hari ini. Kenapa? Karena saya habis dibikin kan komer sama Prabu Jolo-Jolo, jadi rodo mabuk. Tapi mabuk saya mabuk kequranan, bukan mabuk kehomeran. Jadi pemirsa, ayo kita sukai Quran ini dan mabuklah di dalam situ. Karena kalau mabuknya di sini, waduh, yang ada adalah keindahan, yang ada adalah Keren. kenikmatan. Nah, bahasanya Prabu Jolo-Jolo keren, high end. High end itu apa sih artinya? Ya, high itu tinggi, kalau end itu berarti sudah finish. Sesuatu yang melebihi itu tidak ada, berarti high end terkenalnya gitu. All and new, tahu bahasa all and new. Tahun baru itu kan berarti mengakhiri dan mengawali, namanya all and new. Itu berarti apa kalau disingkat aja dengan satu kata? Dengan satu kata ya keren. Keren ya. Iya. Kalau Prabu Jolo-Jolo Kekinian. menyebutnya kekinian, keren. Kalau saya enggak rusak. Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak terhingga. Jadi kalau yang namanya tidak terhingga, maka harus didekati dengan yang tidak terhingga pula. Ini kata-katanya Prabu Jolo-Jolo di awal ketika saya mau masuk ke Al-Quran Adim lewat Al-Quran Karim. Kamu harus mendekati sesuatu yang tak terhingga, kamu juga harus mendekatinya dengan tak terhingga. Sesuatu yang berbeda juga, Nah. karena berbeda. Apa itu tak terhingga? Kan begitu pemirsa. Kita harus menjabarkan ini yang tak terhingga itu apa? Gampangnya begini. Aja dipikir itu tak terhingga. Begitu mbok pikir berarti ada batas. Begitu nggak mbok pikir, ya wes melaku saja, tapi bukan tanpa arah. Karena kita sudah tahu itu Qurannya. Itu yang saya rasakan pemirsa. Bahasa saya ini juga jadi bulat, ya. Tapi bahasa keren itu sama dengan tak terhingga. Mana hingganya? Oh keren wis, itu bahasa manusia.
High end itu bahasa manusia. Tak terhingga juga bahasa manusia, lisan. Tapi ingin mengetengahkan sesuatu yang sangat luar biasa di Al-Quran Musyaf, Al-Quran Hakim. Jadi kalau pakai bahasa yang lebih keren, speechless. Ya. Mau apa lagi? Salam. Sudah clear, Pak. Monggo. Sudah, terima kasih. Jadi panjenengan ini saya perdalam lagi pemirsa ya, karena begini. Sesungguhnya kata-kata rahmat itu asalnya dari roh, Mas. Jadi dari roh menjadi rih, terus menjadi rah. Itu sesungguhnya. Dan ini tidak pernah dikupas orang. Sehingga orang itu ngertinya muni roh, rah, roh, rah, roh. Padahal di situ ada rah, ada rih, ada roh. Sehingga nanti dari roh, rih itu menjadi rah. Terus kalau kamu memegang nurnya Muhammad, maka akan menjadi rahmat. Karena kamu harus tahu tentang kul huwallahu ahad, akhirannya adalah dal. Dal itulah sesungguhnya yang menunjukkan roh, rih menjadi rah, sehingga menjadi rahmat. Kalau dari Jawanya menjadi Jawa, jiwa, dan Jawa, Jawi, dan jiwa. Nah ini tak buka ya. Pelan-pelan ini nanti semakin luar biasa sesungguhnya. Semakin keren saja Al-Quran itu. Makanya belum pernah ada yang mengetengahkan Al-Quran ini seperti ini. Sehingga jenengan akhirnya paham dari unsur roh. Aktivasinya adalah rah. Lah, sesungguh kemasan itu nanti kamu dari roh menjadi rih, maka akan menjadi rah itu. Larah itu akan menjadi manfaat kalau kamu ketemu dengan dalmat, sehingga nanti kamu mengerti dalam ketata tatu juwitan maupun makhorijul huruf, ketemu dengan matobi'i. Itu artinya apa sih? Saya tak tanya. Ada matobi'i, ada ikhlas, ada idhar, ya arahnya ke sana, sehingga akan menjadi rahmat rohmu itu. Karena selama ini orang tidak ngerti roh itu kok bisa menjadi rahmat karena apa. Nah ini saya buka di sini. Sehingga setelah kamu nanti memahami unsurnya ternyata roh, kamu aktivasi dengan oksigen menjadi rih, sehingga menjadi rah. Kalau kamu nanti dibimbing dengan nubuah dan risalahnya si Ahmad, maka menjadi rahmat. Nanti kalau tahu itu semua dengan hukum ketetapan Allah kamu gabung, menjadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ketemu. Karena alhamdulillah pakai dal juga. Karena nanti kaitannya dengan fathah, kaitannya dengan kasroh, sekaligus kaitannya dengan doma. Karena doma itu memasukkan. Sebetulnya fathahnya itu yang memasukkan. Karena fathah itu artinya membunuh. Membunuh apa yang ada di dalam hawamu itu, sehingga akan tumbuh domahnya itu. Karena domah itu menghidupkan yang dimatikan itu. Sifatnya domah. Kamu nanti ngerti ilmu tasdiq itu. Itu sesungguhnya. Tapi memang ini sulit pemirsa, karena ini ilmu mantek, balaghah, ilmu lebih tinggi lagi. Karena kemasan yang berkaitan dengan penalaran yang rasio logikanya sangat tinggi. Itulah Al-Quran. Baru kamu nanti menyentuh kekarunianya. Makanya Bilqis kaitannya dengan muqaddasil tua, kata-katanya dari situ. Karena nanti kita ngomong super beyond, menundukkan beyondsnya. Berkaitan dengan neuron neoklus yang ada di dalam dirimu, berkaitan dengan cerebellum, berarti kamu memahami tentang hormonal yang ada di dalam dirimu. Lah yang bisa mengevolusi itu hanya seorang wanita, terbukti siklusnya setiap sanah, satu sanah beliau mengeluarkan evolusinya 5 hari itu. Makanya endurance-nya melebihi kamu, lifetime-nya melebihi kamu. Itulah kehebatan dan keluar biasaan Al-Quran.
Kalau enggak gitu enggak bisa bahas. Kamu setak dari mana? Ini saya baru ngomong ke rahmatnya, dari karunia, dari kaitannya itu semua. Sehingga sebetulnya namanya mukodas itu dari kata-kata makom. Jadi kamu menemukan sebuah tempat yang sangat suci. Makom itu tempat. Makom Ibrahim. Makom Ibrahim berarti tempat Ibrahim saat itu mengapa gitu. Makanya Ibrahim itu kelojikan karena punya tempat disinggah sana. Lah itu idenya dari si Bilqis. Sulaiman mewujudkan dengan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Neng gua Hira kenalono Ar-Rahmanu bi ismi Ar-Rahman, kembali kepada zat sang pencipta itu sendiri, muqaddasil tua. Lah tua itu dari tak marbutoh, gambarnya laha ada alif lam ha, tak marbutoh itu. Makanya tua itu sesungguhnya tak marbutoh itu harus kamu kenali. Kalau tidak kamu kenali, kamu tidak akan menemukan itu. Tuh. Setelah karunia, maka kamu akan bisa berhikmah. Hikmah itu apa? Janjane podo karo hikmat. Makanya berhikmah. Mesti tidak meninggalkan dal. Karunia berarti kamu mengarungi, masuk ke dalamnya dengan sungguh-sungguh. Makanya maksudnya niat menjadi karunia. Berarti kamu menyengaja melangkah memasukkan dirimu dengan sungguh-sungguh ke sebuah rahmat itu menjadi sebuah karunia. Kamu mengarungi seluruh rahmat itu sehingga dengan niatan yang suci. Makanya karunia itu singkatan juga. Selama ini kamu terjemahkan gimana itu? Kalau tidak dengan lisanun Arabiun, rusak penterjemahan atau pentakwilan Al-Quran itu. Karena digawe cerita akhirnya. Udah lengkap ya, rahmat karunia menjadi hikmah. Makanya neng Pancasila enek kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah bisa diartikan hukum-hukum, ketetapan, kepastian, norma-norma, kaidah-kaidah dari sang zat, yaitu kembali kepada Allah, kembali ke laha lagi. Harap nangis sudahlah, kamu maunya gimana aja lah. Sudah, saya daripada ini tak terusnya aku kok mesti guguk-guguk ngono. Dia mesti takon setaten ben guyu. Karena ini nek tak terusnya aku mesti kesana tariknya. Karena gak iso tak hindari wes. Ini karena melebur di dalam diri saya. Setiap hari nek jenengan tak cerita, satu sesungguhnya ndak tidur. Tapi aku istirahat. Lah itu masuk tak ceritanya wong. Piye iki? Aku ki bingung gara waktu. Otakku setiap hari itu terasa seperti aliran yang luar biasa sampai ujung kaki. Otakku kok kayak ini Gusti aku dia kok aku arep jenengan pundhut. Ternyata tidak. Pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya tadi didatengin Khidir lagi ketika Prabu Jolo-Jolo sedang menerangkan ini tanpa suara, tanpa bisikan. Khidir datang. Yang tentu saja Khidir datang ini selalu diantar oleh para malaikat. Selalu diawali dengan kehadirannya itu sholawat. Karena dengan kendaraan sholawat itulah malaikat bisa mengantarkan Khidir kepada saya. Keren banget ngomongin. Ngeri tapi. Saya sini sebentar. Iya. Nah, jadi jenengan pernah ngomong hadas. Hadas. Dari kata-kata apa sih? Hadas itu kan sesuatu yang najis, sesuatu kotoran. Nah, cara membersihkannya hanya dengan muqaddasil tua. Makanya muqaddas.
itu dari kata-kata hadas. Nanti kalau kamu tarik lagi menjadi hadis, artinya apa? Sesuatu yang tidak bersih bisa kamu sucikan, kamu bersihkan, itu hanya dengan muqaddasil tua itu. Sehingga kecerdasan yang sifatnya dimusa meledak-ledak, meloncat-loncat, karena ada keliaran kecerdasan itu yang bisa mengendalikan hanya muqaddasil tua, sehingga dia menemukan api itu bakaran keliaranmu itu. Sehingga dengan kamu membakar keliaran kecerdasanmu itu, akan bisa kamu tundukkan dalam dirimu kecerdasan itu nanti untuk hikmatmu dalam kekhalifahanmu itu. Ketemu lagi enggak? Itu sudah. Catatan penting itu kan. Makanya muqaddasil tua, muqaddas tempat yang suci. Clear apa enggak di sini? Berarti tugasnya api sendiri, jin itu penting lah di dalam dirimu. Nek gak enek kuwi apa iso mbok suceni awak? Gak iso. Makanya dari rahmat ke karunia, dari karunia baru bisa hikmah. Itulah nanti kamu hanya bisa menerima bentuk Nur Muhammad, tidak lagi bisa mewakili atau merubah Muhammad itu menjadi dirimu. Karena Muhammad itu jabatannya si Ahmad dan tidak bisa dijabat oleh makhluk lain. Karena sudah tidak ada. Oke, clear? Sudah, monggo Mas Kaji menerangkan apa tadi? Ngapunten Rasul ini sebentar karena ini harus saya sampaikan karena keselip ini tadi. Ya, roh rihrah sudah ya. Karena karunia itu sesungguhnya kamu mengarungi dengan niat. Akhirnya menjadi karunia itu. Kalau enggak bisa ini. Saya yakin 1000% orang Arab enggak ngerti. Dalam arti kata-kata lisanun Arabiun itu dilogikkan, dibayangkan, dibayinakan, ternyata benar bukan bahasa Arab. Harus tiang Jawi singertekno. Karena apa? Jawa, Jawi, jiwa, sawiji. Ya, itu sakwiji-wiji menjadi wiji. Menjadi sakwiji, dari biji menjadi sakwiji-wiji. Saya contohkan, pinian yang kamu buat 7 kilo itu ternyata bisa ditebar 10 hektar, nanti panennya bisa menjadi 100 ton. Bahasa yang lain, kalau di makanan onde-onde. Ya, makanya dengan besan, sifatnya kecerdasan itu sesungguhnya elastisitasnya tinggi, sehingga bisa menyesuaikan dalam kondisi apapun. Itulah bentuk keseimbangan atau bentuk adaptif. Kalau Mas Kaji ngomong seperti per, nah, itulah sesungguhnya pentingnya mengapa otak karo Gusti Allah itu gak digawe kaku, elastis. Karena biar kecerdasanmu bisa tarik ulur. Makanya bentuknya sangat berlipat-lipat. Karena lipatan-lipatan itu panjangnya mengitari 3 lipatan bumi. Jadi muqaddasil tua, bentuk otakmu itu kalau dibenangkan, ditarik itu bisa melingkari bumi 3 kali karena 30 juz. Karena 3 miliar data itu. Sehingga elastisitasnya luar biasa, sehingga otak itu bisa mengembang, bisa menyempit, bisa mengembang, bisa menyempit, seperti kamu menghirup dan mengeluarkan nafasmu. Karena sesungguhnya roh itu artinya sebetulnya dari nafs, sehingga kamu bernafas. Dari kata-kata nafsin itu sesungguhnya kamu bernafas, antara kamu menghirup dan kamu menghembus. Itulah sesungguhnya nafas. Kalau kamu lakukan dengan makhluk namanya melakukan tindakan itu bernafas, berarti kamu aktif. Kalau tidak bernafas berarti jenengan dadi mayit, nggak iso digawe. Dan di situ juga membuktikan bahwa secara kelojikan dan kecerdasan, ketika bumi diberi amanah oleh Allah
tidak Ya. sanggup. Nggak sanggup, gunung nggak sanggup, bumi nggak sanggup. Karena bumi 1 putaran kok, Ya. sementara Muqaddasis 3 putaran, Tiga kan putaran. kelipat. Ya, makanya mengapa di ibadah haji itu selalu ada tawaf. Tawaf itu ya mubafik gitu. Kalau dengan tahu, makanya kamu harus memutar. Karena napatilas bagaimana muqaddasil tuamu itu berputar. Dan putarannya 7 kali kan. Sofa Marwah saat kamu lari-lari dari sofa ke Marwah itu kan juga 7 kali. Nah, sekarang saya tak tanya, sofa artinya apa, Marwah artinya apa? Kalau kamu tidak melihat dari kacamata Al-Quran, akan kamu jawab seperti apa? Itu kan bukit, sofa dan Marwah. Sofa artinya apa, Marwah artinya apa? Jangan main-main kamu ngomong. Mekah artinya apa, Madinah artinya apa? Makanya Mekah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah, kaitannya sofa Marwah dengan tawafmu itu. Nah ini nanti saya jelaskan di perjalanan ibadah haji secara integrated, komprehensif, ilmiah. Nanti kita bahas tersendiri. Dan jenengan ngerti metodologi keilmian yang ilmiah dengan sistematis, integrated, sehingga menjadi ibadah yang rasional dan ibadah yang menggunakan logika, kesehatan, akal, fikir. Nah nanti kita bahas tersendiri haji ya, karena haji kan terakhir toh. Nggak usah khawatir, saya ketengahkan tidak main-main. Kupas tuntas dengan Al-Quran semuanya. Karena kenabian kerasulan, mau melakukan aktivitas apapun bentuknya, apalagi ritual, tidak mungkin keluar dari Al-Quran. Berarti kalau dia berani keluar dari Al-Quran, dia nggak diangkat kenabian baik kerasulan lah. Yang mengangkat beliau-beliau menjadi kenabian kerasulan terbukti dengan adanya nubuah dan risalah itu Allah sendiri, bukan manusia. Makanya tidak ada jenjang kependidikan formalnya. Dah itu tak kasih tahu. Itulah nanti kamu memahami ilmu laduni. Kemarin sedikit banyak sudah saya ungkap. Nek jenengan kok pengen ngerti iku diungkap lagi lebih spesifik, monggo ayo. Ya, Mas Kasih pengen menengahkan lagi. Kalau enggak nanti akan saya tarik konklusi dengan apa yang selama ini kita pelajari, karena terakhir nanti menginjak judul baru. Itu karena Kita ini masih lanjutkan ada di surat. Video Jangan yang dulu. ketiga Oh, enggak, Mas, untuk ini- konklusi. Oh, untuk konklusi, oke Ya. siap.